Sumpah, wallahi, demi Allah, sungguh kata Nabi, la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sungguh aku istighfar memohon ampun kepada Allah dalam sehari tidak kurang daripada 70 kali banyaknya. Maka bulan Ramadan ini jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Ta'ala, perbanyaklah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kemuliaan dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita melalui bulan Ramadan, dan jangan pernah kita ketinggalan. Yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khulufu famisa'im atyabu 'inda Allah min rihil miski. Orang yang berpuasa, bau mulutnya lebih dicintai Allah daripada bau minyak kasturi. Orang yang berpuasa, Allah mengatakan bau mulutnya itu lebih berharga daripada minyak kasturi. Kita tahu minyak kasturi itu adalah sebuah minyak wangi yang mahal harganya. Tidak usah bicara minyak kasturi, kita berhenti di toko parfum Simpang 3, kita belilah parfum yang merek biasa. Itu harumnya berhari-hari baru hilang. Apalagi minyak kasturi, terlebih Allah sudah mengatakan lebih harum dari minyak kasturi bau mulut orang-orang yang berpuasa. Jemaah salat Isya yang dimuliakan Allah, namun ini jangan disalahpahami. Ada makna filosofis di dalam. Saya suka mengkaji karena saya jurusan filsafat. Di balik hadis Nabi mengatakan bahwa lebih harum bau mulut orang yang berpuasa daripada minyak kasturi. Ini sebenarnya Rasulullah sedang mengatakan kepada kita, jaga olehmu kebersihan ketika engkau melakukan sholat berjamaah di masjid. Jangan nanti disalahpahami, mentang-mentang kata Nabi lebih harum dari minyak kasturi, datanglah kita sholat berjamaah sholat zuhur di siang hari, enggak gosok gigi pula. Di samping kita orang yang sensitif penciumannya, yang mencium bau mulut kita, kebetulan makan sahur pakai jengkol dan peti, maka korban tetangga sebelah. Yang dimaksud Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi, bukan berarti kita mempertahankan bau mulut kita. Bukan berarti kalau kita pahami secara tekstual, kita kumpulkan air liur, kita masukkan ke dalam botol lalu kita jadikan parfum. Bukan seperti itu yang maksud Nabi. Artinya jaga kebersihan kita. Kalau kita sholat berjamaah di masjid, makanya ada juga orang bertanya, Ustaz, kita tidak boleh gosok gigi di siang hari bulan Ramadan ketika sedang berpuasa. Siapa bilang tidak boleh? Tidak ada yang melarang. Bahkan ada hadis yang khusus, hadis yang umum. Nabi pernah bersabda, laula asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Andaikan tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak menunaikan salat. Maka kata Nabi, siwak itu menyikat gigi. Maka kita dianjurkan menyikat gigi ketika hendak hadir salat berjamaah, terlebih di siang hari bulan suci Ramadan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertama, artinya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita harus dijaga. Kemuliaan yang sudah Allah hadiahkan kepada kita harus kita jadikan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa wa yastaghfiru lahu, malaikat itu memohon ampun kepada Allah atas dosa mereka. Wa yastaghfirullahu lahu al-malaikah, malaikat itu meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan wa yastaghfirullahu lahu al-hitan, bahwa makhluk yang di bawah laut berupa ikan itu meminta ampun kepada kita orang yang berpuasa. Lebih kurang kalau saya tidak salah makna hadisnya, bahwa malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang lain akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Apa maknanya? Berbanyak doa di dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrul du'a. Bulan Ramadan adalah syahrul ijabah, sayyid syuhur. Bulan Ramadan bulan makbulnya doa, bulan diijabah doa kita, dan bulan Ramadan adalah penghulu segala bulan. Bulan itu 12 bulan. Satu bulan di antaranya yakni bulan Ramadan adalah sayyid syuhur, bulan yang merupakan raja penghulu di antara bulan yang lain. Maka jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah,
perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang yang beriman. Terkadang dalam hidup ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ingat, semua yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak sekali, sehingga terkadang kerap terjadi kasus bunuh diri disebabkan oleh keinginan yang ada tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan yang hadir di depan mata, sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa lebih baik gantung dirinya, bahwa lebih baik minum baygon daripada terus-terusan hidup tapi menderita. Kenapa? Kurang doa kepada Allah. Padahal salah satu makna filosofis yang ada dalam Ramadan, Allah katakan orang yang berpuasa itu akan mendapatkan gelar muttaqin, la'allakum tattaqun. Ujung dari surah Al-Baqarah 183, Allah mengatakan mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Di dalam surah yang lain, surah At-Talaq, Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Andaikan kau sudah bertakwa kepada Allah, sudah benar ibadahmu, sudah benar cara meminta kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu kemudahan bagimu. Nah, kuncinya adalah doa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Allah pun mengancam dalam Al-Quran, innal ladzina yastaghfiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang tidak berdoa atau yang sombong dalam beribadah kepada Allah, sungguh mereka akan diberikan neraka jahanam. Orang yang tidak meminta kepada Allah, mereka adalah orang yang sombong. Kalau kita ke pemerintah daerah Kabupaten Sibu membawa proposal untuk memohon bantuan, semakin sering kita bawa proposal, semakin hina kita. Semakin banyak kita meminta, semakin hina kita. Tapi kepada Allah berbeda. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, justru kita semakin mulia. Semakin banyak kita mengeluh kepada Allah, semakin banyak kita menangis di hadapan Allah atas beban hidup yang ada, maka akan terasa nikmat, akan terasa seolah-olah itu adalah tanpa ada beban dalam kehidupan kita. Terkadang juga ada orang yang bergaya melebihi daripada isi dompet. Itu juga menyebabkan sesuatu akan hadir tidak sesuai dengan kenyataan. Ada orang hidup, banyak yang terjadi. Terkadang hidup ini bukan hanya tentang kebutuhan hidup, tapi sudah kemewahan hidup. Gaya hidup yang hedonis dalam Ramadan juga kita diajarkan. Berbuka puasa dengan sederhana, dengan ala kadarnya. Jangan sampai ketika kita mencari menu buka puasa, lalu kita bawa pulang ke rumah terlalu banyak, akhirnya menuju mubazir. Berapa banyak saudara dan tetangga kita yang mereka berbuka dengan ala kadarnya, sementara makanan kita di rumah kita buang-buang begitu saja. Jangan yang dimuliakan Allah. Maka ada pepatah orang mengatakan, lebih baik kita pakai motor lama dengan 1 juta kenangan daripada kita beli motor baru tapi 1 juta per bulan, pening kepala kita. Maka nikmati apa yang ada dan terus kita berusaha nikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dan jangan berdoa, berusaha bekerja. Yang Allah katakan adalah fantashiru fil ardh. Setelah engkau sholat, setelah engkau berdoa, silakan bertebaran di muka bumi Allah, dan engkau cari karunia Allah, kau jemput yang pegawai, yang nelayan, yang tukang, pedagang, jemput rezekimu melalui asbab yang telah Allah jadikan sebagai bentuk usaha. InsyaAllah hidup ini kita tenang, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hidup ini tanpa ada beban. Maka itulah yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Bayangkan, mulai dari sahur ketika azan subuh berkumandang, kita tidak boleh lagi makan nasi atau makan makanan apapun bentuknya. Kita tidak boleh lagi makan. Kenapa? Sudah saat tiba waktunya dilarang. Padahal nasi itu halal, kopi itu halal, rokok itu pun khilaf para ulama. Ada yang merokok, silakan merokok padahal. Tapi begitu azan subuh sudah tiba, maka dilarang semuanya. Tidak boleh. Begitu juga saat berbuka, sebelum tiba azan maghrib kita tidak boleh berbuka terlebih dahulu. Sebelum tiba azan maghrib tidak boleh kita sentuh makanan itu padahal sudah halal. Apa maknanya? Letakkan sesuatu pada tempat
kita buat status di sosmed. Kenapa? Banyak kredit kita di bank. Coba ada kredit kita di bank, nggak perlu lupa kita soal TPP. Kenapa? Terlanjur gaji kita, SK-nya tak pernah pulang ke rumah. Udah disita sama BPDAC, 500.000 tinggal gaji satu bulan. Akhirnya begitu tidak keluar tunjangan, habis ribut sedunia maya. Maka itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya rasa kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan kurangnya kita berdoa serta kurang adanya rasa syukur kita terhadap yang Allah telah berikan kepada kita. Itu maknanya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga melihat pulau kita Simelu ini sengaja saya sampaikan. Nanti kalau saya diprotes tak apa-apa, saya siap insyaallah. Di Simelu ini pulaunya kecil, tapi koruptornya banyak kan. Koruptornya banyak kan. Beberapa terakhir ini ada yang sudah masuk penjara. Kasus korupsi kenapa? Heran. Padahal pulau yang begitu kecil, kebutuhan kita tidak terlalu banyak. Kenapa harus korupsi? Kenapa harus uang rakyat itu akhirnya berujung kita masuk ke dalam penjara? Kita termewah-mewah, kita bangun rumah. Ini baru-baru jemaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita melihat pelanggaran syariat itu terjadi, akhir-akhir ini terlalu banyak bumi syariat negeri Islam di Mekah yang katanya negeri 1000 para ulama, negeri 1000 masjid, tapi juga negeri 1000 warung kopi. Di mana-mana warung kopi. Main batu bulan Ramadan. Salah satu desa di wilayah kabupaten kita, tak usah disebut desanya, nanti di demo pula kita. Salah satu desanya sedang salat tarawih main batu di depan masjid pula. Itu kita sayangkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak tertarik dengan apa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Masjid Baitur Rahman mengumumkan, pengurusnya mengumumkan BKM Masjid Baitur Rahman Kota Sinabang akan memberikan uang 100.000 satu orang seluruh warga desa Kota Sinabang. Kalau dijemput ke masjid maka diberikan 100.000 rupiah. Tapi kalau diantar ke rumah maka ia diberikan 50.000 rupiah. Saya yakin semua menjemput uang itu 100.000 tak mau diantar ke rumah. Kenapa? Kalau diantar 50, kalau dijemput 100.000. Lalu kenapa pahala yang Allah janjikan di masjid bulan Ramadan kita tidak jemput, kita tidak tertarik? Allah katakan salat sunnah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya menjadi seolah-olah bagaikan wajib. Salat sunnah sebelum subuh rakaat fajr khairun, kata Nabi, khairun min dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan sisinya. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan sisinya. Barang siapa lagi, kata Nabi, man salat subuhi fi jama'ati, barang siapa yang salat subuh dengan cara berjamaah, maka annama salat laila kullaha, seolah-olah bagaikan salat sunnah sepanjang malam. Seolah-olah, kata Nabi, pahalanya bagaikan salat sunnah sepanjang malam. Sementara tarawih kita yang kita lakukan cuma 8 rakaat, tidak banyak. Itu pun imamnya terlalu panjang ayatnya, habis gelisah makmum belakang. Terlalu panjang ayat imam, gelisah makmum. Dalam hatinya mendongkol, kata imam tidak ada otaknya, panjang kali pun ayatnya. Kadang dalam hati gitu, ini masih banyak makanan saya di rumah. Padahal cuma 8 rakaat, tapi pengen terburu-buru mau ikut orang yang di jauh sana, yang salatnya super ekspres, tarawih 23 itu tak lebih daripada 10 menit. Tak ada tumaninah. Nah, itu jangan pernah kita biasakan. Merasa tertarik kita sedang berhadapan dengan Allah, meskipun imamnya, apalagi imam kita di Baitur Rahman, suaranya luar biasa. Suaranya suara Allah semua. Maka kalau kita tidak tertarik dengan suara kalam Allah, ada yang terjadi sesuatu yang tidak baik dalam hati kita. Pertanyakan dengan iman kita, pertanyakan dengan ibadah yang kita lakukan. Maka jemaah salat isya tarawih lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan gelar orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu menjaga diri daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam segala bentuk pelanggaran syariat yang kecil maupun yang besar. Jadilah kita semua pelopor. Jangan hanya kita mengharapkan kepada ustaz-ustaz kita, apalagi kami hanya sekedar ustaz dari perbatasan. Ini ceramahnya enggak didengar memang, tapi begitu keluar lupa semuanya, lupa, enggak ada yang diamalkan. Artinya
apa yang disampaikan oleh para penceramah kita hanya sekedar pencerahan, hanya sekedar ucapan melepaskan kewajiban bahawa menjadi asbab hidayah kepada kita semua, tetapi tidak melebihi daripada wewenang yang ada. Tidak berhak, kami tidak berhak menutup warung kopi yang mereka main batu ketika sholat tarawih sedang berjamaah. Kami tidak berhak ketika di depan kantor bupati kita orang jualan ketika sedang sholat tarawih di masjid. Orang sibuk jualan duduk nongkrong tidak open dengan suara azan. Tidak berhak kami. Tetapi mari kita jadi pelopor, kita saling mengingatkan, kita saling mendukung, kita saling bahu-membahu